Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Karsi akan menyampaikan materi himpunan khususnya mengenai operasi himpunan. Jadi sama dengan bilangan-bilangan yang lain, himpunan juga ada operasinya. Nah, operasi himpunan di sini terdiri dari ada operasi irisan, atau nama lainnya intersection, kemudian ada operasi gabungan atau union, kemudian ada selisih atau different, dan terakhir adalah operasi komplement. Nah, apa itu operasi irisan? Ini bisa dilihat di sini pengertian dari irisan. Irisan dari himpunan A dan B. Jadi misalnya di sini ada dua himpunan. Nah, pengertiannya yaitu himpunan yang anggotanya selain merupakan anggota A, juga sekaligus menjadi anggota B. Jadi, kalau ada irisan dari himpunan A dan B, yang termasuk dalam irisan himpunan A dan B itu yaitu anggota yang selain menjadi anggota A, juga menjadi anggota B. Atau apabila dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan, seperti berikut. Jadi, lambang dari irisan itu seperti huruf N. Mirip ya dengan huruf N. Ini A, irisan B, itu merupakan himpunan yang terdiri dari X, di mana X merupakan anggota dari himpunan A, dan X juga merupakan anggota dari himpunan B. Nah, biar lebih jelas, di sini ada contoh. Coba dilihat di sini. Himpunan A, misalnya, yaitu himpunan yang terdiri dari bilangan asli yang kurang dari sama dengan 5. Kalau kurang dari atau sama dengan 5 berarti kan mulai dari 5 terus ke bawah kan, karena asli berarti berhenti sampai 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini bilangnya kurang dari sama dengan. Berarti batasnya juga ikut. Batasnya kan 5, berarti 5 juga ikut. Kemudian himpunan B yaitu bilangan asli antara 3 dan 7. Berarti kalau ada kalimat seperti ini, berarti 3 dan 7 itu tidak ikut, karena bilangnya antara. Nah, sedangkan bilangan asli berarti hanya bilangan 4, 5, dan 6. Maka A irisan B, yaitu kita lihat di sini ada himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B kan 4, 5, 6. Kita lihat di sini anggota himpunan yang selain ada di himpunan A, dia juga menjadi anggota himpunan B. Artinya yang sama. Berarti kan 4 sama 5 yang sama. Jadi bisa dituliskan bahwa A irisan B yaitu himpunan 4 dan 5. Yaitu karena 4 dan 5 adalah anggota himpunan A sekaligus juga menjadi anggota himpunan B. Sampai di sini jelas ya. Nah, kemudian di sini saya punya contoh soal lagi irisan itu ya. Di sini sudah pada penerapan. Dari sekelompok siswa, ternyata 25 siswa suka makan bakso, 20 siswa suka makan soto, 12 siswa suka makan keduanya, yaitu bakso dan soto. Nah, berdasarkan keterangan di atas, perintahnya yang pertama yaitu gambarlah diagram Venn untuk menunjukkan keadaan tersebut. Nah, jadi cara jawabnya kita misalkan dulu di sini. Untuk 25 siswa yang suka makan bakso itu kita lambangkan dengan himpunan B, B besar. Tuh. Kemudian T itu himpunan siswa yang suka makan soto. Ini kan namanya pemisalan jadi bebas. Kalian boleh misalnya ini A, ini B, boleh nggak apa-apa. Di sini contoh soalnya saya pakai B sama T. Jadi B itu yang suka makan bakso, yang T itu yang suka makan soto. Kemudian untuk yang 12 siswa suka makan keduanya, itu berarti kan irisan, karena selain dia suka makan bakso, dia juga suka makan soto. Jadi B irisan T, yaitu himpunan siswa yang suka makan bakso dan soto. Maka di sini kalau digambar diagram Venn-nya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, seperti biasa, gambar diagram Venn, gambar persegi dulu, persegi panjang, kemudian S sebagai semesta ada di pojok kiri atas,
Kemudian karena di situ sebenarnya ada 2 himpunan, kemudian ada irisannya, maka ini saling berpotongan seperti ini gambarnya. Nah, kalau kita menggambar, caranya itu dari tengah dulu. Kita gambar yang irisannya dulu. Tadi yang sama itu kan 12. 12 siswa suka makan keduanya, bakso dan soto. Ini 12. Jadi yang di tengah itu 12. Kemudian yang di pinggir-pinggirnya itu, ini jangan lupa dikurangi. Ini kan 25 sama 20. Yang bakso 25, yang soto 20. Maka gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya bakso dan soto itu kan 12. Bakso tadi kan 25. Nah, di sini bukan 25 cara nulisnya. Tapi jangan lupa dikurangi sama yang tengah ini, 25 kurangi 12, jadi sisa 13 gitu. Karena yang 12 tadi itu sudah masuk ke irisan. Tuh. Kemudian untuk yang soto kan 20. Di sini jangan ditulis 20, tapi jangan lupa dikurangi dulu 12. 20 dikurangi 12 kan berarti 8. Jadi tulisnya di sini 8. Begitu cara menggambar diagram Venn-nya. Sampai sini paham ya? Kemudian yang B perintahnya yaitu perintah untuk yang B, berapa banyak siswa dalam kelompok tersebut. Jadi totalnya semuanya ini. Ini tidak boleh dijumlahkan semua, nggak boleh. Caranya kalau ditanya totalnya itu ini. Banyak siswa dalam kelompok tersebut ini dijumlahkan. 13 ditambah 12 ditambah 8. 13 tambah 12 kan 25. 25 ditambah 8, 33. Jadi ini 33 orang siswa. Tuh. Kemudian untuk yang C yang ditanya yaitu banyak siswa yang suka makan bakso saja. Yang suka makan bakso saja berarti yang ini. 13 orang. Bu, seandainya kalau ditanya yang suka makan soto saja, berarti yang 8. Ini yang sebelah sini. Jadi jawabnya bukan 20, tapi 8. Gitu, ini misalnya ya. Oke, kita lanjut ke operasi berikutnya, yaitu mengenai gabungan. Gabungan dari 2 himpunan akan menghasilkan suatu himpunan baru yang anggotanya terdiri dari anggota kedua himpunan tersebut. Operasi gabungan pada himpunan disimbolkan dengan huruf seperti ini, mirip dengan U. Nah, gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Jadi, kalau dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan, ini seperti berikut. Oke. A gabungan B itu merupakan himpunan yang terdiri dari X, di mana X anggota A atau X merupakan anggota dari himpunan B. Nah, biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalnya, Bu Guru punya himpunan P. Himpunan P ini yaitu merupakan himpunan bilangan asli kurang dari 8. Kemudian himpunan Q bilangan prima antara 2 dan 13. Nah, tentukan himpunan P gabungan himpunan Q, gabungan dari himpunan P dan Q. Cara jawabnya kita daftar dulu anggota himpunan dari himpunan P. Bilangan asli berarti mulai dari 1, kurang dari 8 berarti berhenti di 7. Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian himpunan Q itu bilangan prima. Bilangan prima antara 2, berarti 2 nggak boleh ikut. Berarti kita mulai dari 3. 3, 5, 7, ini antara 3 dan 13, berarti nggak boleh sampai 13, berarti kita berhenti di 11. Jadi sehingga himpunan P gabungan himpunan Q itu berarti gabung, ini digabung. Jadi baik yang sama maupun tidak sama itu ditulis semua. Cuma bedanya kalaupun sama itu nggak boleh ditulis double. Jadi ditulisnya cukup 1 kali saja. Jadi di sini kalau digabung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah yang belum ditulis yang mana?
Oh, 11. Tinggal 11 aja yang belum ditulis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Begitu. Next, selanjut di sini ada contoh soal lagi. Misalnya Bu Guru punya himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 2, 3, 5, 7, 8. Maka A gabungan B ini kita tulis 1, 2, 3, 4. 2 kan sudah ditulis, jangan tulis lagi. 3 sudah, 5 belum. 5 nambah 5 lagi. 7, 8. Paham ya? Nah, kalau kita mau gambar diagram V-nya bisa diperoleh sebagai berikut. Pertama, kita gambar dulu persegi panjang, kemudian himpunan S semesta di pojok kiri atas seperti biasa, himpunan A dan himpunan B. Kemudian yang sama ditulis di tengah, yang sama di sini kan 2 dan 3. 2 dan 3 kan sama. Letakkan di tengah. Kemudian yang himpunan A sisa 1 dan 4 ini. Yang B sisa 5, 7, 8. 5, 7, 8. Nah, bagian yang diarsir itu menunjukkan A gabungan B. Jadi ini semuanya ini. A gabungan B. Tadi kan kalau irisan kan hanya yang tengah saja. Kalau gabungan itu semuanya itu. Tuh, kalau gabungan. Next. Operasi selanjutnya yaitu tentang selisih atau difference. Nih. Selisih himpunan A dan himpunan B dituliskan dengan lambang A selisih B. Jadi A selisih B dengan B selisih A. Kalau ini misalnya A, misalnya di sini dibalik jadi B min A, artinya itu sudah berbeda. Oke, kita bahas dulu A selisih B ya. Adalah himpunan semua anggota yang termasuk di A dan tidak termasuk di B. Jadi secara matematis selisih antara himpunan A dan himpunan B dituliskan sebagai berikut. Jadi A selisih B yaitu himpunan yang terdiri dari X, di mana X itu anggota A dan X bukan anggota B. Misalnya di sini ada contoh soal. Ada himpunan P di mana terdiri dari X, di mana X itu lebih dari 0 dan kurang dari 10, dan X anggota bilangan prima. Jadi kalau saya daftarkan anggotanya itu di situ kan bilangnya bilangan prima, berarti 2, 3, 5, 7. Karena harus kurang dari 10, berhenti di 7 berarti. Kemudian ada himpunan Q yang terdiri dari X, di mana X itu lebih dari 1 dan kurang dari 8. X anggota bilangan ganjil, jadi yang ganjil saja yang kita tulis. 1 nggak boleh ditulis karena di sini batas. Kan di sini tidak ada kurangnya. Hanya lebih dari saja, nggak ada sama dengannya maksudnya. Oke, berarti mulai dari 3, 5, 7. Gitu. Nah, karena yang ditanya di sini adalah gambarlah diagram Venn dari P selisih Q dan Q selisih P. Oke, untuk yang P selisih Q artinya adalah himpunan P yang anggota himpunan P yang tidak ada di Q. P yang tidak ada di Q. P yang ada di Q dulu kita coret. 3 yang sama. 5 sama. 7 juga sama. Berarti P selisih Q hanya 2 saja. Nah, ini ditulis 2 saja. Kemudian kalau dibalik, Q selisih P. Berarti anggota himpunan Q yang tidak ada di P. Mana anggota himpunan Q yang tidak ada di P di sini? 3 ada di P, 5 ada di P, 7 juga ada di P. Berarti semua anggota Q ternyata ada di himpunan P. Maka di sini tidak ada anggotanya. Karena tidak ada anggotanya berarti Q selisih P itu himpunan kosong. Jadi cara nulisnya seperti huruf O, hanya saja dicoret. Coretnya nggak boleh terbalik. Jadi coretnya arahnya begini. Arahnya seperti ini. Nggak boleh sampai terbalik arahnya. Oke. Nah, kalau digambarkan diagram V-nya seperti ini. P selisih Q. Berarti ini. Yang diarsir ini 2 saja. Q selisih P. Nggak ada yang diarsir di sini. Karena Q selisih P itu himpunan kosong. Tidak ada anggota
Q yang tidak ada di P. Semua anggota Q ini masuk ke dalam himpunan P, gitu ya. Next, kita lanjut ke operasi berikutnya, yaitu operasi komplement. Ini operasi yang terakhir ya. Nah, bila suatu himpunan A semestanya S, maka komplement dari A yaitu ditulis dengan A komplement. Jadi C-nya ditulis jadi seolah-olah jadi pangkatnya. Ini bacanya komplement dari himpunan A. Adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S semesta yang bukan A. Jadi harus di luarnya A. Atau apabila dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan sebagai berikut. Jadi komplement dari himpunan A itu merupakan dari himpunan X, ya, di mana X itu anggota himpunan S atau semesta, atau X bukan anggota dari himpunan A. Jadi misalkan Bu Guru punya himpunan semesta itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada himpunan Q itu 2, 3, 4. Maka himpunan S yang anggotanya selain anggota himpunan Q adalah 1, yang S yang tidak ada di Q itu tinggal 1, 5, 6, 7. Ya, 1, 5, 6, 7. Jadi, di sini bisa dituliskan komplement dari himpunan Q. Q pangkat C, gini nulisnya. Tapi bacanya komplement dari himpunan Q itu tinggal 1, 5, 6, dan 7. Paham ya? Itu namanya komplement dari himpunan A. Nah, kita masuk ke penerapan konsep himpunan. Di sini biasanya dalam bentuk soal cerita anak-anak. Nah, coba dilihat di sini. Himpunan ini tidak hanya dipelajari di sekolah, namun sering digunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh kasusnya. Ini ada kasus ya. Misalkan suatu kelas terdiri dari 42 orang. 20 orang gemar matematika, 25 orang gemar bahasa Indonesia. Yang ditanya adalah berapa orang yang gemar keduanya. Nih, jadi cara nulisnya itu harus diketahui dulu. Banyak siswa di kelas 42 orang, berarti ini semestanya. 20 orang gemar matematika dan 25 orang gemar bahasa Indonesia. Yang ditanya adalah banyaknya siswa yang gemar matematika dan bahasa Indonesia. Kalau ada soal cerita seperti ini, langkah yang harus kamu lakukan yaitu kamu wajib menggambar diagram Venn-nya terlebih dahulu. Itu wajib, Nak. Jadi, mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus menggambar diagram Venn-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke diagram Venn-nya dulu ya, biar kamu paham. Tadi, oke. Pertama-tama kita misalkan banyaknya siswa yang gemar matematika dan IPA adalah X. Jadi, bisa dituliskan di sini banyak siswa yang gemar matematika adalah 20 dikurangi X. Sedangkan banyaknya siswa yang gemar bahasa Indonesia adalah 25 dikurangi X. Begitu. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X-nya. Gitu. Karena X itu kan yang gemar dua-duanya. Gitu. Oke. Untuk mencari nilai X-nya, itu rumusnya kan semesta. Ini semesta, 42 kan. Itu kan sama dengan 20 dikurangi X ditambah 25 dikurangi X ditambah X. Gitu kan? Oke, kalau misalnya saya gambarkan kayak apa di sini ya? Kan line apa ya? Teks, bukan. Coret-coretan. Bukan. Oke deh, next kita lanjut deh. Nah, 42 sama dengan 20 dikurangi X ditambah 25 kurangi X tambah X. Ini harusnya bisa digambarkan diagram Venn-nya ya, biar kamu nggak bingung sebenarnya. Jadi, X-nya itu di tengah, Nak. Kayak gini.
X-nya di tengah. X-nya di tengah, 20 min X itu di pinggirnya, 25 min X di pinggirnya lagi gitu. Sehingga jumlah totalnya 42, begitu maksudnya. Nah, min X plus X. Min X plus X kan dicoret yang ini. Jadi tinggal min X saja. Kemudian 20 ditambah 25 kan 45. Jadi min X supaya menjadi X pindah ruas ke sebelah sini. Kemudian 42 pindah ruas ke sebelah sini jadi min. 45 dikurangi 42 berarti 3. Dengan demikian kita peroleh bahwa siswa yang gemar matematika dan bahasa Indonesia adalah 3 orang. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan ya di grup. Kemudian kita next ke tugas. Kerjakan LKS ya, latihan siswa halaman 34 nomor 1 sampai 5 di buku tugas. Kamu kerjakan dulu. Kamu kerjakan pakai itu ya. Kamu kerjakan ditulis jawabannya saja, jangan lupa identitasnya. Kirim ke link Google yang dibagikan oleh saya nanti ya, melalui WA group. Ini caranya seperti biasa, jadi sama seperti pertemuan kemarin ya caranya. Jadi klik link tersebut, kemudian tekan add file, pilih file foto yang akan dikumpulkan, bebas ya. Boleh 1, 2, atau 3, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian pilih upload, kemudian kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Jangan lupa tekan submit atau kirim. Tuh, biar bisa dipastikan bahwa tugas kalian itu sudah terkirim ke saya. Ingat, ngirimnya lewat link. Jangan melalui Japri atau WA pribadi saya. Karena kalau WA pribadi itu nanti pasti kalau sudah selesai saya koreksi, pasti nanti saya hapus. Sedangkan ini nanti tersimpan sepanjang masa sampai kapanpun nggak mungkin terhapus. Sudah ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.